Halo semuanya, masih kembali lagi bersama Selek Mupi. Kali ini saya akan merangkum film yang menceritakan seorang pria sehabis diracun, di mana racun tersebut berisi cairan sintetis yang mematikan. Kemudian pria tersebut mencari pelaku yang telah melakukan terhadapnya dan untuk dihabisi. Cerita diawali dengan seorang pembunuh bayaran yang baru terbangun dengan sakit kepala yang parah. Pria ini bernama Chap. Kemudian ada sebuah kaset di sana. Lalu Chap menyetel sebuah kaset tersebut. Di dalam video tersebut menampilkan si botak yang merekam saat dia menyuntikkan sebuah cairan racun yang memiliki bahan sintetis mematikan. Artinya si botak ingin membunuh Chap di dalam tidurnya. Dan sekarang Chap hanya memiliki waktu 1 jam untuk bisa bertahan. Spontan Chap langsung bergegas pergi dan mengambil ponsel legendnya menuju parkiran untuk mengendarai mobil miliknya. Di tengah detak jantung yang berdebar lebih cepat daripada manusia normal pada umumnya. Karena kondisi yang serius, Chap menghubungi kantor Dr. Miles untuk memberitahu kalau Chap butuh bantuan. Sementara itu Dr. Miles sedang wik di tempat lain dengan para cewek dari aplikasi hijau yang ia pesan. Pandangan Chap mulai kabur atau buram akibat efek racunnya sehingga dia tidak begitu jelas untuk melihat yang ada di hadapannya. Setelah itu Chap menghubungi Kylo yang baru saja selesai melakukan acara dugem tadi malam. Chap memintanya untuk menyebarkan kabar bahwa dia sedang mencari pria bernama Ricky Perona. Setelah itu Chap berhenti di sebuah tempat dugem. Chap masuk ke dalam lalu mengancam pria bernama Orlando agar memberitahu keberadaan Ricky dan Chap akan menembaknya. Sontak teman-temannya yang ada di luar masuk ke dalam hingga menodongkan senjata mereka kepada Chap. Orlando memberitahu Chap kalau Ricky Perona telah menipunya dalam sebuah pekerjaan. Dia juga masih memiliki kasbon kepadanya. Lagi dan lagi jantung Chap kembali kanceh di mana dia meminta obat kepada Orlando. Tidak ada yang gratis, Chap harus membayarnya. Setelah mengkonsumsi obat dari Orlando, dia mulai kembali jag-jaguar ringkas. Beberapa orang Cina membayar Ricky untuk membunuh dirinya. Kemudian dia menghajar beberapa Orlando CS hingga membuat kericuhan sehingga dia diabrik dari tempat tersebut. Ricky Perona mengatakan kepada Chap kalau dia sekarang sudah berteman dengan Carlito. Setelah itu Dr. Miles menghubunginya di mana Chap menjelaskan gejala-gejala yang saat dia alami saat ini. Dokter menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk memperlambatnya adalah dengan cara menjaga aliran adrenalinnya terus-menerus dan jangan sampai berhenti. Berlari dengan cepat kemudian menaiki taksi dan meminta si supir agar menaikkan volume suara musiknya. Kemudian Chap berhenti di sebuah toko Alfamart, masuk ke dalam dengan mengancam si kasir, memasukkan ke dalam plastik minuman-minuman yang terpampang di dalam, bahkan yang ada di dalam kulkas sekalipun. CCTV yang ada di dalam toko telah merekam aksinya. Dia pergi begitu saja tanpa membayar karena ini adalah pencurian. Sementara di tempat lain, Carlito dengan beberapa anak buahnya dan cewek-cewek koleksinya saat berenang muncul Chap yang mengajaknya berbincang ria, meminta bantuannya untuk menemukan obat penawar. Namun dia mengatakan kalau racun tersebut tidak ada penawarnya. Setelah pertemuannya dengan Carlito, dia pergi keluar dengan keadaan baju yang basah kuyuk sehingga si supir tidak memperbolehkannya masuk ke dalam taksinya itu. Sehingga si supir jadi keroyokan emak-emak di sana. Chap harus meningkatkan ephedrine di dalam tubuhnya. Untuk menghilangkan gangguan tersebut, Chap harus pergi ke rumah sakit untuk mencari ephedrine, sebuah adrenalin buatan. Karena bahan itu keras, Chap hanya memerlukan 5 suntikan saja. Di saat bersamaan, Kylo memberitahu Chap kalau dia baru saja mendapatkan informasi mengenai saudara Ricky di suatu tempat. Tanpa buang-buang waktu, Chap menemuinya dan dengan satu cepatan saja Chap memotong tangannya hingga sapat. Tak lama muncul Kylo yang mencoba membantu, namun malah dia yang dihajar. Spontan Chap mengambil pistol lalu menembak si pria tersebut.
Ricky pikir yang menghubunginya saat ini adalah saudaranya dan betapa terkejutnya dia kalau Chap sudah menghabisi saudaranya. Kemudian dia marah setelah Chap menunjukkan kalung saudaranya, bahkan dia pun kesal sendiri. Tidak lama lagi Chap akan menemuinya. Tiba di rumah sakit, Chap menyerobot antrian si Abah. Dia meminta kepada petugas di sana untuk memberikannya sebuah adrenalin buatan. Namun si petugas malah menghubungi pihak kepolisian. Beruntung ada si pria di sampingnya yang memberitahu dia alat semprot pernapasan yang dapat membantunya. Tiba-tiba dia masuk ke ruangan pasien yang sedang dirawat, bersembunyi di dalam lemari saat para polisi sedang mencarinya. Lalu mengganti pakaiannya dengan pakaian daster pasien. Di tengah kejaran polisi, Chap meminta kepada petugas rumah sakit agar mencarikannya epinefrin. Tak sengaja menabrak dokter yang sedang membawa pasien. Setelah mendapatkan epinefrin, Chap memintanya untuk dikejutkan dengan alat tersebut. Tanpa buang waktu di dalam lift, Chap langsung menyuntikkan epinefrin ke tangannya. Akan tetapi dia lupa berapa banyak yang harus disuntikan ke tubuhnya. Mengetahui apa yang dirasakan oleh Chap setelah menyuntikkan epinefrin, dokter mengatakan aliran darahnya terstimulasi, saluran urin Chap tegang, bahkan dia tidak bisa buang air kecil untuk selamatkan dirinya. Mengambil sedikit rumput itu akan keluar dari sistemnya dalam 30 menit. Media pun menyiarkan kekacauan yang terjadi di seisi kota yang menyebabkan seseorang meninggal dan luka-luka, bahkan mengakibatkan kerusakan yang merugikan bupati. Tersangkanya adalah seorang pembunuh profesional yang berhubungan dengan kejahatan dan catatan polisi yang panjang. Diam-diam dia mencuri motor polisi daripada merampok mobil rakyat, dengan sedikit bermain-main dengannya yang tidak bisa dihadang oleh si bapak polisi tersebut. Efeknya membuat dia melayang-melayang sampai-sampai dia melakukan aksi berdiri di atas motor meski bujurnya kamana-mani. Kemudian dia memberitahu pacarnya bernama Epi kalau ada seseorang yang akan menuju ke rumahnya untuk mencoba menghabisinya. Di tempat lain, Ricky menyaksikan pergelangan tangan saudaranya yang sudah disapatin oleh Chap, membuat dia akan membalaskan dendamnya kepada Chap. Kembali ke Chap yang berada di rumah Epi. Epi memiliki masalah dengan jam di microwave-nya, meminta Chap untuk memperbaikinya. Namun karena efek obatnya sudah habis, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Chap dengan cepat menghajar pria yang di luar, mengajak pacarnya segera pergi keluar, sengaja mengacak-ngacak barangnya agar dia tidak mengetahui apa yang dilakukannya saat ini dengan menghajar seseorang bersenjata. Kemudian dia menceritakan kepada pacarnya kalau dia seorang pembunuh profesional untuk sindikat kejahatan. Pria dari Hong Kong telah bergerak dalam penjualan barang haram. Target dia adalah Dom Kin, orang nomor 1 di Los Angeles. Akan tetapi Chap membiarkan tidak membunuh Dom Kin dan membiarkannya selamat. Dia meminta kepada Dom Kin untuk menghilang dari kota dalam waktu 48 jam. Dan dia berhenti dari bisnis ini hanya untuk pacarnya. Di tengah kerumunan orang-orang, tiba-tiba jantung Chap kembali kanceh, di mana dia melakukan pengemprotan di hadapan semua orang. Semua orang yang ada di sana pun begitu terheran-heran kepada mereka berdua dan mendapatkan tontonan gratis daripada mendownload di VPN Master. Chap mendapatkan keberadaan Ricky yang baru saja menghubunginya. Epi kecewa kepadanya yang berhenti di saat Kapalang Sange. Supir taksi pun mengetahui kalau Chap saat ini menyandu sebuah obat-obatan. Dia memberikan sebuah obat yang akan membuat penggunanya ngeplay. Menghabisi salah satu penjaga di atas gedung, lalu menghajar mereka dan kabur bersama pacarnya. Menghabisi pria gendut ini membuat jari tangannya terkecos oleh mesin penjahit. Melarikan diri menggunakan mobil berharap bisa lolos dari mereka. Berhenti di sebuah toko material, Chap melakukan hal yang tak diduga, yaitu memaku kakinya lalu menemui dokter. Dia tak percaya jantungnya masih berdetak, memasukkan larutan yang akan mendorong racunnya keluar. Namun itu hanya bersifat sementara. Setelah itu dia meminta obat penawar kepada Ricky, kemudian melakukan perjanjian di suatu tempat. Setelah menelan beberapa obat yang diberikan si dokter, dia mulai merasakan efeknya, di mana dia menghalus seolah-olah berbicara dengan orang-orang yang pernah dia temui dalam satu wajah, bahkan dengan dirinya sendiri. Rupanya Ricky sudah ada di sana. Dia sudah berteman dengan Carlito. Ricky musang-mangsing ketika diajak oleh Chap. Ketika Carlito menunjukkan suntikan, Dom Kin dan anak buahnya sudah ada di sana. Wah, saya juga tidak menduganya ya.
Lagi-lagi penglihatan Chap terganggu sehingga dia tidak bisa mengeker Ricky dengan baik. Pelurunya selalu melenceng kemana daek. Yang ketika Chap sudah berhadapan dengan Carlito, datang Ricky yang menyuntikkan racun yang membuatnya ngayuk-yuk. Dan Carlito dihabisi oleh Ricky. Chap kembali sadar di mana mereka melakukan perkelahian di helikopter. Mereka terjatuh dari pesawat. Dia menghabisi Ricky di udara. Kemudian dia terjatuh ke bawah. Tamat, berhubung ada tukang sayur di pinggir rumah saya. Terima kasih ya sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke.